Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam acara Pagi Menyapa bersama saya, Baptista Sabda Bunda, yang akan membawakan firman pada hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa yang akan saya antarkan. Bapa kami yang perkasa, terima kasih atas seluruh berkat dan karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih juga karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama memiliki kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus senantiasa ada di dalam diri kami, sehingga kami dapat melakukannya. Berkatilah juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, tolong ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang mulia, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu Advent yang keempat, yang memiliki bacaan Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 yang akan saya bacakan. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah bangkit dan bergegas, yang diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45 merupakan kelanjutan dari peristiwa bagaimana seorang malaikat itu datang di hadapan Maria memberitakan kabar kebahagiaan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak manusia. Yang menarik di sini adalah bagaimana Lukas 1 ayat 39 sampai 45 memperjumpakan dua tokoh yang memiliki peran dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Maria, yang kedua adalah Elizabeth. Di dalam ayat yang ke-39 di sana dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Berangkatlah itu kalau di teks bahasa aslinya, bahasa Aram, artinya itu bangkit. Kemudian langsung berjalan di dalam bahasa aslinya Aramaik itu bergegas. Bangkit dan bergegas. Di dalam tradisi kekristenan yang ada di dalam Alkitab, bangkit itu menunjukkan sikap rasa orang percaya. Itu bangkit.
Bergegas artinya ikut turut andil langsung lebih cepat. Bukan berarti terburu-buru, bukan langsung terburu-buru seperti layaknya orang zaman sekarang, tetapi dengan kesiapan hati yang total. Jadi tidak ada keterburuan di sana. Bangkit dan bergegas ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Bangkit menunjukkan ciri khas orang percaya, orang yang betul-betul menaati firman Tuhan. Bergegas artinya ikut langsung menyatakan, mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Nah, di sini Maria sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia ikut turut andil di dalam karya kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia, terkhusus di perikop ini merujuk kepada kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki porsi di dalam karya penyataan kelahiran Tuhan Yesus, karena Yohanes Pembaptis ini merupakan pembuka sebelum Tuhan Yesus itu hadir, lahir di dunia, mempersiapkan jalan bahwa Mesias akan datang. Di sana disebutkan juga bahwa ia berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di Alkitab tidak disebutkan kotanya Bapak Ibu, tetapi di naskah yang lebih kuno disebutkan namanya Ain Karib. Itu jaraknya sekitar 10 km dari sebelah barat kota Yerusalem. Itu ada di abad keempat tulisan itu dibuat. Jadi selama 10 km itu Maria pergi menuju ke Elizabeth. 10 km zaman dulu itu Bapak Ibu tidak secepat zaman sekarang. Melalui kisah ini Bapak Ibu, kita dapat mengerti bahwa menjadi orang percaya atau bangkit ini harus diteruskan dengan bergegas. Artinya mewujudkan, menyatakan, ikut andil dalam karya Allah di dunia. Seperti bagaimana Maria yang dia juga ikut andil menjenguk Elizabeth yang merupakan bagian dari pewujudan karya Allah. Demikianlah juga kita orang percaya Bapak Ibu. Jangan cuma di bibir saja menjadi orang percaya. Oh, aku percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah juru selamatku dan aku yakin aku akan selamat. Tidak cukup hanya pengakuan seperti itu. Tetapi yang ditekankan di dalam perikop kita pada hari ini adalah bergegas, ikut juga mewujudkan, menyatakan karya Allah di dunia. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Jadi percuma saja menjadi orang percaya ketika Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan perintah Tuhan, tidak bisa mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Dalam menyambut Advent yang keempat ini Bapak Ibu, sebagaimana Maria yang menyambut kelahiran Yohanes Pembaptis, kita harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan bergegas. Artinya apa? Bukan hanya soal iman percaya, tetapi bagaimana kita memiliki peran yang nyata dalam kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, melakukan kebaikan yang belum pernah Bapak Ibu lakukan. Misalnya sulit sekali memaafkan si A, bertahun-tahun, 4 tahun. Tetapi karena kita menyadari bahwa Advent keempat ini bagaimana kita harus bangkit dan bergegas, maafkanlah. Sesuatu yang paling sulit dilakukan dan itu dikehendaki oleh Tuhan, lakukanlah. Karena itu merupakan wujud nyata bagaimana kita bisa menyikapi kelahiran Tuhan Yesus. Bangkit dan bergegas. Itu akan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang menyatakan kerajaan Allah di dunia. Selamat menghayati Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang perkasa,
Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Melalui Lukas 1 ayat 39 sampai 45, kami diingatkan Tuhan untuk bukan sekedar menjadi orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tapi bagaimana kami dapat bergegas, kami dapat ikut andil berperan dalam kelahiran Tuhan Yesus dengan senantiasa menaati seluruh karya-Mu, seluruh perintah-Mu, dan kami dapat mengemban tugas itu di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukan hal yang paling sulit dalam kehidupan kami, menjadi seseorang yang berbeda, yang berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, tolong ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.